Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tadi kita mendengarkan begitu indahnya daripada Mau'izatul Hasanah dari guru kita Al-Habib Umar yang menceritakan bagaimana sosok para kekasih Allah, wabil khusus yang hari ini kita peringati kholnya, yaitu Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, peringatan khol memiliki maksud dan tujuan. Tidak lain tidak bukan adalah agar kita mengenang daripada beliau dan mengikuti daripada jejak langkah beliau. Yang lain fokus ke sini ya. Alhamdulillah telah datang guru kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan kepada beliau. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, peringatan haul adalah yang pertama memiliki tujuan untuk supaya kita bittibaihim, mengikuti mereka. Dengan cara peringatan seperti ini kita mendengarkan sejarah beliau, tidak cuman untuk hanya mendengar selesai pulang, tidak, akan tetapi memiliki maksud kita ikuti apa yang beliau sudah lakukan, walaupun kadar kita jauh dengan mereka. Kadar kita jauh dengan mereka, maka kita ikuti mereka. Misal contoh, mereka ilmunya tinggi, yang penting kita mau belajar, mau duduk di majelis. Mereka hafal ribuan hadis, kita minimal hafal mempelajari hadis, walaupun cuma 10-20 hadis. Nggak jadi masalah, yang penting ada keinginan sama mengikuti langkah mereka. Mereka luas ilmunya, fikihnya luar biasa, minimal kita mau belajar di majelis. Ini tujuannya untuk apa? Agar kita sampai kepada keridhaan yang didapatkan oleh mereka, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, lanjut dengan memperingati haul agar kita mengikuti. Contoh, ketika kita ingin sukses di bidang usaha dunia, maka kita harus belajar dengan orang yang sukses di dunia. Contoh, kita ingin usaha, kita ingin sukses di bidang batu bara, maka kita mau nggak mau belajar sama orang yang sudah sukses di batu bara. Tidak mungkin kita tanya sama sopir angkot ataupun sopir ojek online. Kenapa? Bukan bidangnya. Sehingga ketika kita mempelajari dengan cara mereka, maka kita sampai, walaupun nominalnya mungkin kesuksesannya berbeda, karena mungkin modal kita lebih kecil, tapi sampai. Begitu juga dengan orang-orang soleh, ketika kita mengikuti mereka, maka sampailah kita kepada derajat yang dimana mereka dapatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu daripada beliau, Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki itu, beliau memuliakan gurunya luar biasa, ta'zim kepada gurunya luar biasa. Saya mendapatkan satu cerita daripada salah satu murid beliau yang sudah meninggal, keluarga kami juga, sopirnya beliau. Jadi beliau itu tidak pernah lepas daripada imamah, selalu menggunakan imamah karena haibah beliau luar biasa. Sehingga beliau suatu ketika lagi jalan naik mobil, disopirin sama daripada muridnya beliau untuk keluar.
dakwah. Sampai di jalan ada orang tua, udah tua, jalan kaki, sudah tua, umurnya sudah 80-an. Itu sopirnya beliau, itu muridnya beliau bilang, "Waqif Sarah, berhenti, waqif Sarah, berhenti, berhenti." Mobil suruh berhenti. Beliau lepas imamah beliau, beliau lepas jubah beliau, beliau lepas sorban beliau, yang dimana nggak pernah beliau lepas imamah kecuali tidur di dalam kamar. Dia lepas di jalanan, didatengin orang tua tersebut, dicium tangannya, digandeng, diantar sampai ke dalam rumahnya. Sampai beliau masuk, orang tua tersebut baru beliau masuk lagi, berani jalan lagi, memakai imamah dan jubah dan sorbannya beliau. Sang murid nanya, "Ini siapa?" Beliau orang ulama besar, Syed Maliki, dunia, ulama kelas dunia yang diakuin ilmunya, walaupun orang yang tidak meyakini atau beda aliran dengan beliau, dengan kita, beliau tetap mengakui kehebatan ilmunya Syed Maliki. Lalu muridnya nanya, "Siapa tadi?" Itu katanya guru pertama saya membaca Iqra kalau bahasa kita. Tuh lihat, guru yang pertama mengajarkan alif sama beliau dihormatin. Sebegitunya beliau memuliakan guru, sehingga Allah berikan kepada beliau kemanfaat ilmu yang luar biasa yang dirasakan oleh ilmunya beliau menyebar ke seluruh dunia. Berapa banyak daripada kalangan murid-murid beliau menjadi ulama-ulama besar, di antaranya di Malang, ya, Habib Soleh Ali Idrus, banyak ulama-ulama besar, Kiai Ihya Ulumuddin, banyak. Dan murid-murid beliau kebanyakan hampir 90% menjadi ulama besar semua. Kalau enggak menjadi ulama besar, menjadi pengusaha, orang kaya. Karena salah satu daripada karamah beliau. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita menjadi orang-orang yang selalu mengikuti mereka, orang-orang soleh. Dan kita subhanallah wa ta'ala minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah berikan, Allah terima amal ibadah kita di bulan Ramadan, Allah sampaikan kita di bulan Syawal dalam keadaan fitrah, dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan jaza kepada Sayyidil Habib Muhammad Bagir bin Idrus Al-Idrus yang alhamdulillah banyak memberikan keberkahan daripada manfaat yang beliau sampaikan kepada kita semua. Lanjut insyaallah kepada tamu kita Al-Habib Muhsin bin Muhammad Al-Attas, ditarzimkan oleh Habib Bagir Al-Idrus. Padanya palhiya tafadhal muskur. Allah ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي خلق كل شيء فأحسن خلقه وترتيبه وأدب نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فأحسن تأديبه. Alhamdulillah, beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala adalah sang pencipta dan sebaik-baik pencipta adalah Allah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik daripada sebaik-baik pengajar adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقد جمع الله لنا في هذه العشية شرف الزمان وشرف المكان فالحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah juga Allah mengumpulkan kita di tempat yang mulia, di acara yang mulia, ya, di perkumpulan yang insyaallah menjadikan kita menjadi orang-orang yang mulia. لأنه شرف الزمان هذا زمان أو شهر رمضان المبارك وهو شهر يحبه الله ويحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبه سائر المؤمنين. Dan kita berada juga di bulan yang mulia, bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diagungkan oleh Nabi Muhammad, yaitu bulan puasa, bulan Ramadan, yang dimana bulan ini penuh dengan berkah, penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. وكما جاء في الحديث أن هذا الشهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, bulan Ramadan ini awalnya ada rahmah, 10 kedua adalah awalur rahmah wa akhiru wa awsatul maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang 10 terakhir adalah pembebasan daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. ولما كان العلماء يرددون هذه الكلمة يقولون رمضان كريم، ما مقصودهم برمضان كريم؟
Dan ulama mengatakan sebagaimana sesuai dengan hadis tadi bahwa Ramadan adalah bulan karim. Apa sih maksud bulan karim? يعني مقصودهم أن الله يكرم عباده في هذا الشهر ما لا يكرم في غيره من شهور السنة. Yang dimana maksudnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan daripada bulan Ramadan itu, ibadahnya dimuliakan oleh Allah yang tidak didapatkan di bulan-bulan lain. فهذا الشهر قلنا لكم شهر الكرم. لماذا؟ أوله الأحاديث الواردة، قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Salah satu daripada kemuliaan bulan Ramadan adalah salah satu daripada hadisnya Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan, dengan penuh keimanan kepada Allah, maka ketahuilah Allah ampuni dosanya dia yang telah lalu, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'na imanan ay musaddiqan annahu insyaallah idza ana shamt Ramadan ana umin anna Allah sayaghfir dhunubi. Idzan Allah yaghfir dhunubak biidznillah taala. Maksudnya iman itu apa? Dengan kita yakin kepada Allah, bahwa kalau contoh salah satu keyakinan kita kepada Allah adalah kita kalau puasa diampuni dosa kita sama Allah, maka pasti dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma ihtisaban ay annahu yantazir al-ajr wal jazaa min Allah Subhanahu wa taala, laysa min al-bashar wa min al-makhluqin. Dan kaba ihtisab adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala, yang membalas pahalanya ini Allah, bukan manusia. Kalau manusia balasannya sedikit, bisa dihitung, bisa habis, tapi kalau Allah yang membalas maka tidak akan bisa habis dan selamanya kita bisa merasakan balasan tersebut. فمثلا لم يستطع أحدنا الصوم بسبب مرض مثلا أو غيره، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم. كثير من المستشفيات مرضى في مثل هذا الوقت لا يستطيع أن يصوم، فهل يضيع عليه هذا الأجر، أجر الصوم، أجر المغفرة؟ Banyak di antara kita itu, misalnya kalau ada saudara kita yang dia sakit, dalam keadaan di rumah sakit, dia nggak bisa puasa, bisa nggak kira-kira dia dapat pahala daripada puasa tersebut? Dia nggak bisa puasa tapi bisa nggak dia dapat pahala? ثم قال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Dan Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, barang siapa yang berdiri menjalankan puasa ya di dalam bulan Ramadan, maka Allah ampuni dosanya. إذن الذي لا يستطيع الصوم بسبب المرض ولم يحصل على المغفرة لأنه مريض لم يستطيع أن يصوم، جاءته عطية ثانية وهو القيام، أن يقوم في رمضان. ما المقصود بالقيام؟ يصلي العشاء في جماعة، يصلي التراويح في جماعة، يصلي الفجر في جماعة، هذا يعتبر قيام. Dia nggak bisa tadi, yang pertama dia puasa, dia nggak bisa dapat puasa karena sakit, ya. Sedangkan Nabi menyatakan bahwa orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan maka Allah ampuni dosanya. Maka dia dalam keadaan sakit, gimana caranya dapat ampunan dari Allah? Maka cara yang kedua, yaitu dengan apa? Dia mendirikan sholat, dengan sholat isya berjamaah, atau dengan sholat maghrib berjamaah, atau dengan ibadah yang lain, sholat yang dia bisa lakukan, maka dia dapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. فإذا كان هذا الإنسان بسبب المرض لا يستطيع الصوم ولا يستطيع القيام، فكيف يحصل على المغفرة في هذا الشهر العظيم؟ Dia ada yang lagi golongan ketiga, orang yang nggak bisa puasa dan nggak bisa juga dia nggak bisa sholat, dia dalam keadaan sakit parah. Bagaimana cara dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Ada caranya. من الكرم الثالث من الله سبحانه وتعالى قال من فطر فيه صائما غفر الله له ما تقدم من ذنبه. Cara yang ketiga bagi orang yang sakit, mungkin sakitnya parah, dia nggak bisa sholat berjamaah, dia nggak bisa puasa. Cara yang ketiga ada, yang dimana Nabi Muhammad SAW bersabda, kalau dia nggak bisa sholat tadi, yang kedua dan yang pertama nggak bisa dilakuin, cara yang ketiga dia memberikan makan bagi orang-orang yang berpuasa, maka dia dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. ولذلك في المدينة المنورة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم إن شاء الله زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة. إذا أتيتم في مثل هذه الأوقات تجد أن صاحب كل سفرة يوجد فيه تمر أو لبن أو بيض أو غيره، يأخذ بيدك ويقول لك افطر عندنا، وهذا يمسك بيدك يقول لك افطر عندنا، وهذا يمسك بيدك، يتقاتلون حتى يكسبون أجر إفطار الصائم. Di Madinah itu, ya, kalau sudah bulan Ramadan itu orang berbondong-bondong ngasih makanan.
berbondong-bondong, sini ngasih, sono ngasih, sini ngasih. Buat apa? Buat makan, buat buka orang-orang yang puasa. Kenapa? Mereka tahu pahala daripada orang memberikan buka puasa sama seperti orang yang berpuasa tersebut. بل عندنا في المدينة تأتي سيارات فخمة مثل عندكم الفارت، هذا من السيارات الغالية، ينتظرون بجانب الحرم، لأنه في الحرم لا يدخل الإدام والرز، لكن فقط التمر واللبن والقهوة. إذا انتهوا من صلاة المغرب تأتي سيارات فخمة يأخذون الحجاج والضيوف وغيرهم إلى بيوتهم، يأكلونهم طعام جيد، لحم وغيره، ثم يعيدونهم لصلاة التراويح. Masya Allah. Jadi di sana itu di Arab itu kalau di Masjidil Haram nggak boleh nasi. Ya, kalau mau buka puasa nggak boleh nasi, ada nasi nggak boleh. Ya, tapi kalau kurma dan lain sebagainya boleh, makanan ringan boleh, tapi nasi nggak boleh. Maka mereka menyiapkan di luar haram, ya mobil dengan mobil mereka dibuka, itu di situ ada makanan-makanan nasi kayak kambing, ayam semuanya untuk dibagikan agar dia bisa makan di rumahnya, bawa pulang ke rumahnya. ومن هنا جاءت المقولة رمضان كريم، يعني الإنسان يحصل على كرم الحق سبحانه وتعالى بأي عبادة من العبادات التي ينويها لله سبحانه وتعالى يحصل على المغفرة من الله. Ramadan Karim juga artinya adalah Allah Subhanahu wa taala memuliakan kepada kita orang-orang yang ibadah ya di bulan Ramadan dengan kemuliaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. ولما الصحابة قالوا يا رسول الله إنا لا نجد ما نفطر به نحن، كيف نفطر غيرنا؟ يعني نحن ما نستطيع أن نأكل. أول الصحابة في أول الإسلام كانوا ضعاف ليس عندهم المال، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون الأجر بذلك لمن أعطى تمرة أو شربة ماء أو مذقة لبن، يعني إما شرب قليل من اللبن أو قليل من الماء أو حبة تمرة يحصل على أجر تفطير الصائم. Allah. Sahabat dulu bingung. Sahabat itu kan nggak semuanya kaya, hampir, tapi yang kaya sedikit. Rata-rata orang yang miskin nggak punya. Maka saat mendapatkan hadis dari Nabi Muhammad, mereka bingung, ya Rasulullah, cara saya mendapatkan pahala untuk seperti halnya orang yang berpuasa tadi, memberikan makan. Saya sendiri nggak punya makan, saya sendiri aja makan numpang sama orang. Saya sendiri buat makan sendiri nyari. Bagaimana cara bisa dapetin bisa kita memberikan makanan untuk mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah? Kata Nabi, nggak harus banyak, kata Nabi. Cuman cukup satu kurma saja, atau satu gelas air minum, atau sedikit susu, nggak banyak, sedikit susu, maka itu juga sama pahalanya dengan kita memberikan makan yang banyak ataupun yang itu. Posisinya di sisi Allah sama, walaupun dengan satu kurma. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم الله خلقكم لتربحوا عليه لا ليربح عليكم، يعني الله لا يريد أن يتعبنا في ديننا، لا يريد أن نتعب في الصوم، إنما هذه الأشياء كلها هي في الحقيقة منفعة لك أيها الصائم. Allah Subhanahu wa taala ini, kita punya Tuhan ini, Masya Allah, yang tidak mau membebani daripada hambanya. Ya, Allah nggak mau membebani hambanya yang selagi kita mampu, silakan tetap di sisi Allah didapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. والآن دراسة حديثة أثبتت أن الإنسان يحتاج في عامه أن يقلل من الطعام، ويحتاج في عامه أن يقلل من الغضب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصى مرارا لا تغضب لا تغضب، وخاصة في رمضان، فإن شاتمه أو سابه فليقل إني صائم. Nah, di dalam ilmu kedokteran telah diteliti bahwa di dalam diri manusia ini dalam setahun itu perlu namanya mengurangi makan di dalam diri kita, sedikit makan. Dan di dalam setahun juga kita perlu jangan emosi, jangan marah, ya, meredamkan emosi. Dan ini semua bisa didapatkan di bulan Ramadan, yaitu kita dengan berpuasa, dan kita menahan sabar, tidak marah karena kita sedang puasa. والشرف الثاني شرف المكان، نحن في مسجد الهداية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم جميعا. Dan yang kedua, kita dikumpulkan oleh Allah di rumahnya Allah, yaitu Masjid Al-Hidayah ini. Insyaallah kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. ولما دخلنا إلى المسجد هذا المبارك صلينا ركعتين سنة تحية المسجد، فإذا سأل أحدهم كيف تصلي تحية المسجد وهو من أوقات الحرمة بعد فعل العصر، يحرم الصلاة إلا إذا كان إنسان نسي فريضة، أما السنن هذه تكون محرمة في مثل هذا الوقت، فلماذا صلينا ركعتين؟ Ya, beliau mengajarkan setiap kita masuk masjid usahakan kita sholat tahiyatul masjid, ya, sholat sunnah tahiyatul masjid. Artinya apa? Sholat sunnah menghormati masjid. Dan itu bagaimana kalau kita masuknya waktu seperti tadi Habib beliau, waktu di saat habis asar, yang dimana saat habis asar itu haram untuk sholat sunnah, diharamkan kecuali di tanah haram.
قال العلماء إذا كان الإنسان دخل إلى المسجد وهو ليست نيته أنا دعيت إلى هذا المكان ولا أعرف أنا بأدي إلى بيت أو إلى مسجد أو إلى غيره، فمثل هذه الصورة قال العلماء يسن له إذا دخل إلى يعني خرج من بيته وذهب ولم يكن نيته الخروج إلى المسجد أصلا ثم دخل إلى المسجد، هنا يسن له ولو كان في وقت الحرمة يسن له أن يصلي ركعتين تحية المسجد. Dikatakan, ulama mengatakan kalau misal seandainya kita dari rumah tujuan kita mau ke masjid ya, kita memang niat ke masjid ya, dari rumah ke masjid, maka nggak apa-apa kita sholat sunnah tahiyatul masjid walaupun di waktu yang diharamkan di dalam waktu tersebut. أما أنتم أصحاب هذا المكان يعني جيران المسجد أتيتم يعني صليتم العصر خلاص بعد العصر لا يجوز الصلاة إلى المغرب بالنسبة لكم أنتم، لكن الشخص الذي يأتي من الخارج ولم تكن في نيته أصلا أن يدخل في مسجد فصارت الدعوة في داخل المسجد، هنا قلنا يسن له أن يصلي ركعتين. Nah, kalau kita tapi bagi kita yang orang-orang masjid yang dekat masjid nggak boleh ya, karena kita orang penduduk masjid sini, jadi kita cukup sholat asar selesai. Tapi bagi orang yang keluar dari bukan orang sini, orang luar, dan dia niatnya untuk dakwah, keluar dari rumah niat dakwah, maka ketika masuk di dalam masjid maka dia boleh sholat sunnah dalam sholat sunnah tahiyatul masjid. ثم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء الذي علمنا هذه التعاليم النبوية فجزاه الله عن أمته خير الجزاء. Sebagaimana Rasulullah SAW telah mengajari kita banyak, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membalas kebaikan Nabi Muhammad SAW dengan sebaik-baiknya balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. يقول الإمام الحداد فإنك لا تجزي نبيك يا فتى ولو جئته سعيا على العين سائرية. لو نحن نمشي من إندونيسيا إلى المدينة نمشي ليس بأقدامنا بأعيننا لا نكافئ هذا النبي صلى الله عليه وسلم على ما هدانا من هذا الإسلام العظيم. Sebagaimana Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan, kalau seandainya kita membalas kebaikan Nabi Muhammad dengan cara kita berjalan dari rumah kita ke makam Nabi Muhammad dengan kedua telapak mata kita, maka tidak akan bisa membalas daripada balasan daripada yang Nabi Muhammad telah berikan kepada kita. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلون في المسجد الأقصى وفي الحرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بجاه من بيته في طيبة حرام واسمه قاسم من أعظم القسم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Waktu sudah menunjukkan buka puasa, silakan diminum airnya. Ya, Ustaz Ridwan azan. Allah